Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana wa yabluwakum ayyuna wa ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Kita buka Quran surah Al-Ma'arij ya, ayatnya ayat ke-19. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan rahmat, ampunan dan keberkahan. Pagi hari ini tajuk kita dari tadabbur Al-Quran suratul Ma'arij tentang mengenal karakter dasar yang Allah ciptakan sebagai potensi keburukan yang ada dalam diri manusia. Dan kemudian Quran surah Al-Ma'arij ini ayat 19 hingga ayat 34 dan 35 Allah menjelaskan tentang terapi untuk menghilangkan atau mengikis potensi buruk dalam diri manusia yang Allah ciptakan. Apa itu potensi buruknya? Karena kita lagi sedang ramai istilah virus, maka ini layak kita sebut sebagai virus dalam diri kita. Kan tentunya manusia kan sudah ada dalam dirinya apa? Potensi-potensi virus. Nah, virus ini bernama hala. Virus ini bernama hala yang berefek menjadi jaza dan juga mana. Jadi hala, jaza dan mana. Jadi kita mengenal tiga perkara ini dalam Al-Quran. Nah, kita buka dulu kajian kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Sebelum kita membaca surat Quran suratul Ma'arij ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentunya agar Allah lindungi kita dari virus hala dan juga dari penyakit yang bernama jaza dan mana buat diri kita, istri, anak dan keturunan kita. Tak lupa kita niatkan juga untuk para donatur dan para relawan yang ikut membangun Masjid Al-Barakah ini. Baik tanah yang diwakafkan, tenaga yang dikeluarkan, harta yang disumbangkan bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan sebab turunnya rahmat untuk mereka dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, para donatur, para relawan, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiah, panjang umur fi taatillah wa taatir rasul, sehat badannya, sehat raga jiwanya, sehat rezekinya dan semuanya Allah anugerahkan, khususnya untuk para DKM dan relawan Masjid Al-Barakah. Ala hadhihi niyah
wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa ila hadratillah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau diikuti juga boleh ya, sama-sama. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan panduan-panduan suci Al-Qur'an berkenaan dengan potensi buruk yang Allah ciptakan dalam setiap diri insan. Saya dan Anda, suami dan istri, tua dan muda, beda suku maupun beda bangsa, semua ada potensi buruk ini. Tinggal akankah kita asah
menjadi tambah buruk, ya, terlebih lagi diasuh menjadi sebuah penyakit yang kronis, ataukah kita berupaya hilangkan dan sembuhkan dari diri kita semua. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, tentunya maha visioner. Ketika Allah memberitahukan ada potensi buruk, Allah juga beritahukan hal-hal yang dapat menghilangkan potensi buruk tersebut. Inilah indahnya Al-Quran. Nanti tentunya renungan ayat ini ada penjelasan dari ayat lain, terdapat nanti dalam Quran suratul Fajr diantaranya. Nanti kita bersiap pindah dari surah Al-Ma'arij ini di pertengahan renungan ke Quran suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada saya dan Anda semua. Dan pagi hari ini kita sedang berada di hadapan Allah mendengarkan panduan, bimbingan, arahan Allah. Apa itu? Yaitu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa innal insana, sesungguhnya manusia, setiap manusia ini khuliqa, diciptakan oleh Allah, halu'a, memiliki potensi buruk berupa hala. Di terjemahan biasanya halu'a itu berkeluh kesah. Sebetulnya bukan salah sih, kurang tepat. Kalau yang berkeluh kesah itu jazu'a. Apa itu halu'a? Halu'a orang yang banyak melakukan hala. Apa itu hala? Hala itu adalah kondisi kejiwaan, ya, bahkan gangguan dalam jiwa, yang mana hala ini artinya adalah panikan, mudah resah, gelisah, dan mudah goyah. Ini potensi dasar manusia nih. Apalagi hati kan namanya kalbu. Kalbu itu artinya berubah-ubah, bergerak terus. Itu namanya kalbu. Yataqallab. Sumya qalbu qalban li'annahu yataqallabu daiman. Disebutlah hati dengan sebutan kalbu. Kata kalbu itu artinya berubah-ubah. Nah, hala ini artinya panikan. Bahkan kalau kita perhatikan dan renungkan, coba anak kecil itu masih bayi, tidur, ada suara sedikit yang cukup besar, kaget. Betul nggak kira-kira? Bayi kan walaupun tangannya masih ngenggam begini, kalau tidur suka, suka gitu. Itu namanya apa? Itu namanya hala. Potensi hala. Apa itu? Mudah panik, mudah gelisah, mudah gundah gulana. Mudah gamang. Itu namanya hala. Saya dan Anda semua, kata Allah, diciptakan sudah memiliki potensi untuk terus dan sering dan suka panikan. Dapat berita apa aja panikan. Begitu. Saya dan Anda semua punya potensi ini. Tidak beda strata keilmuan, ya, intelektual, suku, turunan siapa, nggak ada beda. Semua punya potensi hala. Nah, aplikasinya bagaimana tuh? Kalau orang memelihara, ya, potensi buruk hala ini, Allah beritahukan dengan dua perkara. Yang pertama, idza massahu syarru jazu'a. Apabila dirinya terkena hal yang tidak mengenakkan, keburukan dalam kehidupan, kepahitan dalam kehidupan, terkena musibah yang tidak mengenakkan, jazu'a, mudah sekali berkeluh kesah, ngedume, gerutu. Kalau kata orang Jawa, nesuan, gampang banget nyalahin orang lain. Itu namanya jazu'a. Kita begitu nggak kira-kira jemaah? Mudah begitu ya? Ya kan? Piring jatuh di rumah sama kucing, kita nyari-cari siapa yang ngalah, siapa yang ini, cari-cari siapa yang berbuat salah ini. Panik, langsung nyalahin. Ini namanya jazu'a. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan hal-hal yang baik dari kebaikan dunia,
dia selalu kikir, nahan, pelit, bin medit, rambut buntut gasiran, pantatnya kuning koretan. Itu kalau kata orang Sono begitu. Ya. Ini namanya apa? Manu'a. Tuh. Ya kan? Dan ini mohon maaf ini kondisi seperti ini nih salah satu ciri Al-Qur'an beritahukan orang-orang munafik. Orang munafik ini mudah sekali. La in atana, kalau Allah datangkan pada kami min fadlin, dari anugerahnya, dari rezekinya, lana saddaqanna, pasti kami bersedekah, pasti kami berbagi. Tapi kalau udah dapat diam-diam. Coba tuh lihat. Ini bagaimana gambaran manusia ini. Ya. Jadi efek dari halak itu apa? Jaza dan mana. Mana asal maknanya kan mencegah, ya kan? Yumna'u man'an batatan. Nah, kalau kita lihat kalau lagi pergi umrah tuh haji, biasanya ada larangan tulisannya yumna'ut tadkhin, dilarang merokok. Nah, itu arti mana itu apa? Tercegah, terlarang. Manu, orang yang sering mencegah kebaikan, yang sering menahan-nahan kebaikan untuk berbagi. Karena hakikatnya ini untuk kestabilan jiwa manusia, kalau bahasa kesehatan, supaya tidak ada kolesterol jahat, kan begitu ya. Setiap ada masuk satu energi melalui asupan, melalui energi makanan, protein, ya tentunya kalau kita nggak imbangkan dengan berbagi, keringatnya, bergeraknya, jadi kolesterol jahat. Begitupun harta dan kebaikan dunia, kalau sudah Allah berikan pada kita, kemudian kita cukup gunakan, sisanya itu bagikan, ya. Sisanya itu apa? Dibagikan supaya tidak jadi kolesterol jahat dalam jiwa. Nah, ini pemberitahuan dari Allah Ta'ala. Nanti mulai ayat ke 22 hingga ayat ke 34 ada 10 terapi untuk menghilangkan halak, jaza dan mana. Nah, ini ayat ke 22 sampai 34 itu semuanya penjelasan dari Allah, terapi yang dapat menghilangkan halak dari jiwa kita, jaza dari diri kita, dan mana dari dalam diri kita. Nah, sekarang keterangan ini ada penjelasannya lagi dalam Al-Quran Suratul Fajr. Kita coba buka Quran Suratul Fajr, ya. Kita buka Quran Suratul Fajr di ayat 15 kalau nggak salah. Ini Al-Fajr ini halaman mushafnya 593, ya. Al-Fajr itu ayat surah ke halaman 593. Ayatnya mulai dari 15 hingga ayat 20. 5 ayat nih. Nah, ini penjelasnya, namanya kalau dalam istilah ilmu tafsir namanya mubayyinat. Jadi Al-Quran itu kan ayat-ayatnya bayinat, jelas, terang. Juga ada indikator yang kembali menjelaskan supaya tambah jelas. Mana ayatnya? Ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tentang jazu'a dan manu'a. Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini manusia nih. Dasarnya manusia ini apa? Ya, ini penjelasan tentang penyakit jaza' dan mana. Apa saja yang menyebabkan hal itu tumbuh kembang dalam jiwa, bahkan jadi bukan lagi sebagai virus, menjadi tumor ganas dalam jiwa manusia. Wal iyadzubillah. Apa saja penyebabnya? Kalau tadi di Al-Ma'arij 10 ayat pengobatannya. Nah, di sini 4
4 sebab menjadi orang itu jaza' dan mana. Lihat ini gambarannya. Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, apabila mendapatkan ujian dari Tuhannya. Ujian loh ya, perhatikan ini ayat ini. Ujiannya berupa apa? Fa akramahu, Allah berikan kemuliaannya. Wa na'amahu, Allah berikan terus nikmat-nikmatnya. Ini ujian loh, jangan salah paham ini ya. Manusia kadang enggak mikir ujian itu yang pahit-pahit doang, bener enggak? Popularitas enggak dianggap ujian, banyaknya follower enggak dianggap ujian. Ini sukses, kalau follower saya jutaan, sukses tuh. Itu ujian, Wan. Minta apa saja, ya Rob, saya lagi perlu mobil ya Rob, besok dikasih sama Allah Ta'ala. Oh, ini ujian ini. Ya, ujian. Kita pikir, oh enggak, kalau ini manusia ini mah suksesan ini, saya punya doa, manjur ini. Tuh. Ujian berupa apa? Ujiannya berupa ikram dan tan'im, kemuliaan dan kenikmatan tiada henti. Fayaqulu, tanpa berpikir panjang, langsung mudah berkomentar, Rabbi akraman, oh Tuhan saya benar-benar muliakan saya. Bahasa kampungnya teh, ya ini baru benar-benar Tuhan ini, penyayang ini, pengasih. Karena dipikirnya apa? Semua diberikan oleh Allah Ta'ala, dianggap Tuhan itu yang begitu semua, yang enak-enak aja urusan bab Tuhan itu. Wa amma idza mabtalahu rabbuh faqadara alaihi rizqah. Jadi lihat dibandingkan 2 banding 1 nih. Tadi Allah berikan kemuliaan, pangkat, kedudukan, ilmu, pengetahuan, dihormat orang. Wa na'amahu, kenikmatan dunia dicukupkan oleh Allah Ta'ala, bahkan berlimpah ruah. Dia bilang Tuhan Maha Mulia. Giliran cuma 1 diuji nih. Baru 1 diuji, diberikan 2, diuji yang pahit 1. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Saat diberikan ujian berupa dibatasi rizkinya. Ya, disempitin dikit doang. Allah nggak bilang Allah hilangkan loh ya. Faqadara, Allah taker rizkinya. Usaha nggak ada yang laku, jualan nggak ada yang beli, order nggak ada yang sampai, proposal udah kemana-mana belum ada jawaban, langsung dengan mudahnya, ini gambarannya berubah dengan mudahnya dengan apa nih penjelasannya? Fayaqulu, langsung berkata Rabbi ahanan, Tuhan benar-benar menghinakan saya. Lah, dianggap ujian itu yang apa? Yang pahit-pahit doang. Padahal Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ujian ini, hidup yang ada di kehidupan kita ini semua, apapun yang sedang kita jalani, hakikatnya ujian. Allah mau melihat siapa yang terbaik amal perbuatannya di hadapan Allah. Nah, kemudian dalam surah Al-Fajr ini Allah beritahukan 4 perkara penyebab kalian ini manusia, kata Allah Ta'ala, mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali tergoyah dengan keadaan, tidak mau merenungkan, tidak mau mengintrospeksi diri. Lihat ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalla, jangan begitu. Kata Pak Mujiono, kalla, ojo ngono. Orang Jawa tuh. Kalau kata udah, atau apa nih kata? Kalla, jangan begitu. Bal la tukrimunal yatim. Coba renungkan, kata Allah. Boleh jadi jiwa kalian ini mudah goyah seperti ini karena kalian kurang memuliakan anak yatim. Tuh, kumaha ya? Ya, anak yatim kurang dimuliakan, kurang dihormat. Tapi ini mohon maaf, ini urusan bab anak yatim ini aplikasinya umat Islam saat ini nih kurang pas menurut saya nih.
Ya, tiap bulan bikin santunan recehan 50.000, 100, udah pulang dari masjid beli pulsa habis buat nonton kuota. Ikram kepada anak yatim ini, karena anak yatim ini tidak punya ayah, tanggung biaya sekolahnya. Tuh. Ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah harus sekampung kita kumpulin. Ya, kita pilih anak-anak yatim yang semakin lemah kondisi ekonominya, tapi punya keinginan dan kemampuan dalam belajarnya, kita sekolahin. Ya. Nah, itu namanya apa? Ikramul yatim. Yang kedua kata Allah Ta'ala, penyebabnya wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian ini kurang perhatian ya, urusan apa? Ngasih makan satu orang miskin. Coba tuh. Ya. Jadi kalau makan, ayo hari ini kita mau makan kemana sayang? Nah, panggil istri kita, anak kita, ayo hari ini kita mau makan kemana nih? Restoran bintang 1, bintang 4, apa kaki 5 harga? Apa bintang 5 harga kaki 5? Bukan itu ya. Berpikir, tanpa pikir kita langsung bergembira. Tapi ada satu orang miskin, ya, membutuhkan makan, berat kita mau berbaginya. Sampai ada ungkapan, katanya ini sih ucapannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wallahu alam kebenarannya, karena ini kan kisah ya, riwayat ya. Di antara ucapan beliau itu, ta'amun li batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Mengenyangkan satu perut orang miskin lebih utama dari membangun 1000 jami'. Bangun 1000 masjid. Ini memang sebenarnya apple to apple apa enggak, coba pikirin masing-masing dah. Ya kan? Sekarang bangun masjid jangan 1000, satu aja udah lama. Perlu pengorbanan harta, tenaga dan pikiran. Ini 1000 masjid. Tapi rupanya katanya beliau ini masih ada satu amalan yang bisa mengalahkan itu. Apa itu? Membuat kenyang satu perut orang miskin. Ya Allah. Ya, bandingannya apa tadi? 1000 masjid. Ya. Baik, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua, orang menjadi jaza' mana ya adalah penyebabnya tidak memperhatikan makan orang-orang miskin, enggak mensupport, bahkan kadang-kadang ngebully orang yang nyiapin makan buat orang miskin. Tuh. Berikutnya yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Penyebab yang ketiga yang bisa mengantarkan orang kena penyakit jaza, mana, gerutu, keluh kesah, pelit, medit, koret, ya, buntut kasir. Nah, apa itu kata Allah Ta'ala? Makan harta warisan secara lama. Artinya lama itu campur aduk, mana yang halal, mana yang haram, nggak dipikirin. Coba jamaah, assalamualaikum. Sehat semua? Baik semua. Kumaha ada ramang? Oh, ini AC-nya dingin ini. Iya, hawanya enak buat merem nih. Nah, jamaah sekalian, belum lama ini ceritanya kita punya guru Ustadz Husain bin Hamid Alatas ini kedatangan satu keluarga maksudnya. Satu keluarga, anak-anak yang pinter-pinter, satu orang dokter, yang satu insinyur, yang satu ahli dokter ini, yang satu dokter kesehatan. Jadi ceritanya minta arahan kepada Ustadz Husain. Apa kasusnya? Kasusnya anak-anak ini nih, yang orang-orang sukses, anak-anak muda yang sukses ini, ayahnya meninggal dunia, rupanya nyimpen dana sampai 50 M. Itu 50 M uangnya semana Pak Sony? Saya nggak tahu tuh. Kalau uangnya merah tuh numpuknya seberapa itu numpuknya kira-kira? Ya, pastikan kalau dibeli cendol mah kelebu semua nih Geraha Raya. Jadi kenapa perlu tanya? Ini anak-anak yang cerdas, pandai, beriman, karena dia punya rasa nggak enak dengan paman-pamannya. Kok bisa begitu? Karena ayahnya ini satu di antara saudara ayahnya ini, ayahnya satu di antara bersaudara yang paling kelihatan miskin hidupnya. Nggak punya mobil, tampilannya nggak pernah kelihatan orang punya. Jadi paman-pamannya ini kasihan lihat ayahnya ini
Mereka semua sekolahnya sampai jadi dokter, ada yang S2, ditanggung oleh para paman-pamannya. Bagus nggak kira-kira nih? Bagus kan? Paman-pamannya yang tahu diri nih kan, lihat saudaranya yang susah, ya, kerjanya cuma ngobjek, sono sini aja, ya, disekolahin lah anak-anaknya. Pas meninggal ayahnya baru ketahuan punya harta sedemikian banyak. Kira-kira gimana Pak Sony? Kalau sampai punya uang 50 miliar itu nggak nikmatin gimana kira-kira? Ya Allah. Ya kan, kalau punya uang segitu mah pakai Mercedes-Benz S-Class wajar dong ya. Ya, minimal S-Class. Kalau nggak belinya apa namanya? Rolls atau yang lain barangkali, mobilnya Alphard. Ini enggak, kelihatannya orang susah tongkrongannya. Ya Allah, sedih orang kayak gini mah. Hidupnya apa nikmati coba. Nah, akhirnya minta arahan Ustadz Hussein Alatas ini. Bagaimana cara ngatur warisnya? Kata Ustadz, sebelum dibagi waris, pertama pastikan dulu ini hartanya halal atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, panggil paman-pamannya, tanya, apakah ikhlas menyekolahkan mereka, mengeluarkan biaya untuk mereka sampai jadi orang berhasil. Ya kan, paman-pamannya tentunya kan mau nyokong karena apa? Ngelihat saudaranya ini paling susah. Nah kalau tahu ada uang kira-kira dibiayain apa enggak? Kan belum tentu. Tanya, mau dibalikin atau tidak? Kalau mau dibalikin, karena pas tahu rupanya uangnya banyak, kan lagi ramai itu ya, kasus nasabah BRI itu, masuk uang berapa? 30 miliar. Tahu-tahu sekarang setelah 11 bulan dituntut sama BRI, kembaliin uangnya, dilaporin polisi katanya itu, seorang ibu. Belum tahu ya beritanya? Oh, terakhir ramai itu. Nah, tahu-tahu tanya sama Ustadz Hussein, kalau emang mereka minta, balikin. Kemudian yang ketiga, kata Ustadz Hussein, pastikan apakah ayahmu sudah mengeluarkan zakat simpanan uangnya. Nah, kan tiap tahun wajib ngeluarin tuh. Kalau punya simpanan uang, investasi dana, baik berupa emas, cincin, berlian, jam Rolex, tas mahal-mahal, atau deposito, ya, di tabungan. Kalau lebih nilainya dari 85 juta, setiap tahun kena zakat berapa? 2,5%. Tuh. Lah ini 50 miliar. Berarti berapa tuh zakatnya tiap tahun tuh? 2,5%-nya berapa dari 50 miliar? Coba. Nah, setelah itu dikeluarkan, baru silahkan dibagikan hartanya. Tuh, ini nih. Sekarang kita ada nggak yang punya perhatian kayak gitu coba? Hah? Begitu ayah kita meninggal, alhamdulillah. Sedih sebentar, alhamdulillahnya panjang. Rupanya banyak peninggalannya. Tanpa tanya dulu, pastikan ini barang peninggalan ayah ini dapat dari mana. Kalau dapat dari peninggalan orang tuanya juga, pastikan sudah belum bayar zakatnya. Kalau hasil usaha, usahanya pastikan halal. Jangan ribut bagian warisan, rupanya warisannya bercampur dengan barang haram. Masuk dalam ayat ini, wa ta'kuluna turasa aklan lama. Penyebabnya kalian suka makan harta warisan yang campur dengan halal dan haram. Maka jangan heran, ya jangan heran, nggak sedikit orang yang ditinggalkan harta banyak oleh orang tuanya, nggak lama habis, bukannya bertambah malah habis. Saya pernah ketemu Pak orang di Hayamuruk tuh, ya di sekian ruko-ruko itu ada tukang parkir, jukir, tinggalnya di Citayam. Tiap hari dari Citayam naik kereta kemana? Ke Hayamuruk untuk parkir doang. Sama buka ada namanya warung yang gerobak tuh, dikasih apa itu. Dia bilang di sini wilayah saya, karena yang punya alhamdulillah nih engkau Cina ini baik. Saya disuruh parkir di sini, nggak dipungut apa namanya komisi, usaha warung ini apa namanya gerobak juga boleh buat bantu orang ini. Emang bagaimana ceritanya bisa enak begitu? Ini dulu punya kakek saya. Dulu punya kakek saya. Coba kan. Sekarang jadi juga cucunya jadi tukang parkir, tinggal Citayam. Habis bandanya. Coba lihat itu. Hah? Banyak itu kan? Banyak, gak sedikit. Karena boleh jadi dulu anak-anak gak perhatiin nih. Kira-kira ini orang tuanya ada hak orang lain gak dalam harta orang tuanya. Jangan sampai bercampur dengan barang yang haram. Dan setiap daging, kata Nabi, yang tumbuh dari barang yang haram, yang pantas buat itu daging,
hanya api neraka. Artinya itu badan berat dibuat amalan-amalan surgawi, ringan dibuat amalan-amalan neraka. Itu gambarannya. Coba tuh. Nah, ini cerita lagi, saya punya guru satu lagi Pak, Abuya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, ulama Mekah, orang kaya Pak, orang kaya. Beliau ini saking cerdasnya Pak, sebelum meninggal 1/3 hartanya diwakafkan fisabilillah. Buat pesantrennya, supaya yang belajar di sana gratis semua, nggak usah bayar, makan disiapin Pak. Ya, beliau di antara koleksi buku-buku, rak bukunya ini, ada buku setebal ini Pak. Itu isinya apa? Catatan nama para fukoro, masakin, janda, armala, orang tua jompo, lansia di sekitar Mekah. Setiap hari itu mesti nyebarin duit. Ramadan nggak kurang, setiap hari 1.000 orang dapat santunan. Ini berarti kan beliau orang kaya nih. Mau meninggal nih, sebelum meninggal udah nyiapin semua tuh. 1/3 hartanya bukan untuk waris, tapi untuk diinfakkan di jalan Allah, nyantunin orang susah, buat para pelajar, untuk masjid, musola, dan lain sebagainya. Coba tuh, kira-kira kita berani nggak begini kira-kira? Ditanya, Abuya, ini kenapa punya alasan seperti ini? Apa tujuannya? Kata beliau, orang yang cerdas itu, ketika Allah berikan dia kemampuan untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi dunia, ya, itu bawa sampai ke kubur. Jangan ditinggalkan di dunia saja buat istri dan anak-anak. Karena anak istri belum tentu mau nemani, apalagi ingat-ingat buat dirinya. Kan begitu ya? Kita kerja dari pagi sampai sore, betul? Minimal 8 jam. Capek nggak? Capek. Nah, uang hasilnya itu jangan hanya kita pikirin buat anak istri, pikirkan juga buat diri sendiri. Karena apa yang kita keluarkan, infakkan, itu yang punya kita. Yang kita simpan di rekening bank, taruh dalam berangkas, belikan barang mewah, itu bukan punya kita, tapi punya ahli waris kita. Lalu berapa yang kita bawa ke mana? Ke kubur kita. Berapa yang kita bawa bekal buat hidup kita? Ini cerita lagi Pak nih. Ya buat contoh belajar, cerita itu kan punya efek banyak buat belajar ya. Tadi cerita Ustadz Husain yang ngurus harta orang, beliau sendiri Pak, beli rumah dulu harga 1 sekian M, nggak nyampe 2 M. Nah belum lama nih, berapa tahun yang lalu nih Pak, laku harga 12 M. Untung atau kira-kira? Berapa persen tuh untungnya? Pak Sofyan, berapa persen untungnya tuh? Beli harga 1,2, laku 12 M, berapa kira-kira? 100%. Coba Pak, kira-kira kalau kita dapat uang segitu, kita apa kira-kira? Kita apa ini? 1000% ya? 1000%. Kira-kira kalau kita apa kira-kira? Untung segitu gedenya. Oh, beliau ini Pak, setelah deal, sebelum uang masuk ke rekening, panggil dulu juru catat, bikin notaris. 50%-nya infak fisabilillah. 6 miliar Pak. Apa nih? 6 miliar dilepaskan di jalan Allah Ta'ala. Kita nanya, Ustadz, itu kok bisa begitu, bagaimana judulnya itu? Kata beliau, aneh beli rumah 1,2, laku 12 M, untungnya 1000%. Ana nikmatin 500% udah cukup udah. Paham kan? 6 miliarnya udah cukup udah. Bisa beli tanah lagi 2.500 meter. Bangun sekian rumah lagi, usaha lagi, cukup udah. Yang 6 M itu tuh yang uang Ana. Yang tadi tuh, infak pertama tuh, itu yang uang saya. Yang sisanya ini buat anak, istri, ya, bangun rumah, beli tanah lagi. Yang punya saya tadi tuh yang sudah saya keluarkan, itu yang punya saya. Tuh, kumaha Pak Sony? Anti gak kira-kira? Ada orang begini masih ya? Ya, disumbangkan di jalan Allah, dikirim ke Palestina, dikirim ke sana, kemana-mana. Tuh, cuma caranya gitu, sebelum masuk. Kalau udah masuk, keluarnya berat lagi nih. Jangankan 50%, 2,5%-nya zakatnya udah
Pikir-pikir kita. Ya, komisinya udah setahun, gede banget ini. Ntar kata istri, jangan begitu Pak, kita juga perlu ini dong. Anak juga mau ini Pak, kan gitu ya. Nah, ini langsung keluarin. Tuh, amankan dulu. Nah, ibaratnya begitu. Amanan di mana? Amankan ke rekening akhirat kita. Tuh. Ini nih namanya watak kulunat turasa aklan lama. Dan yang keempat penyebabnya watuhibbunal mala hubban jamma. Dan cinta pada harta dengan cinta yang berlebih. Artinya apa? Cinta harta itu boleh. Cinta harta itu boleh. Yang nggak boleh berlebihan dalam mencintai harta, lupa kepada Allah sang pemberi harta. Nah, bagaimana kira-kira? Ini dalam Al-Fajr ini 4 penyebab orang menjadi jaza, menjadi mana. Kalau gambaran Al-Quran suratul Hajj itu orang yang beribadah atau mengabdi kepada Allah di pinggiran, belum sampai mendalam. Oh, ada begitu? Ada Pak? Ada. Di mana ayatnya? Quran suratul Hajj ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman 333 kalau di mushafnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah di mana? Di pinggiran, di tepian, nggak sampai masuk ke tengah. Tuh, ya. Giliran dapat hal yang nikmat-nikmat, hidupnya terasa nyaman, itma'an nabih. Tapi dapat ujian sedikit aja, inqalaba ala wajhi. Berubah, gundah gulana, gelimpangan, gak tenang hidupnya. Orang yang begini khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kira-kira mau gak begini kita? Mau gak kira-kira? Na'udzubillah. Ini kerugian yang nyata kata Allah. Ayo sekarang kita kembali ke Al-Ma'arij. Kita belajar dari Al-Ma'arij, dari panduan ilahi, tuntunan Allah. Apa yang bisa menghilangkan karakter buruk ini, virus yang matikan ini, bagaimana cara menghilangkannya dalam diri kita? Kita kembali ke Al-Ma'arij. Ayo, Allah berfirman, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Pertama, terapi yang dapat menyembuhkan virus hala, penyakit jaza dan mana adalah hubungan harmonisasi antara kita dengan Allah mestilah dawam, mestilah rutin, jangan musim-musim. Tuh, jangan pas lagi susah doang baru hubungan kita bagus sama Allah. Tuh. Jamaah di sini ilal musallin kalau diterjemahkan kecuali orang yang sholat ya, yang senantiasa dalam sholatnya. Sedangkan nanti pada ayat ke-34 ada ayat yang berbunyi walladzina hum ala salatihim alam salatihim yuhafizun. Ini kira-kira sama atau beda? Secara letterlek artinya sama, sholat. Tapi menurut para ahli tafsir, maksud ayat ini adalah bukan gerakan sholat aja, tapi arti al-musallin di sini yang alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang senantiasa hubungan komunikasinya dengan Allah itu dawam. Bisa dengan sholat, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain. Artinya dawam itu apa sih? Rutin, kontinu, tidak musiman. Ada kan orang Pak, hubungan sama Allah Ta'ala bagus musiman.
Kapan itu? Bulan puasa. Bener? Sholat malamnya nggak tinggal. Ya, dengan apa? Taraweh dan qiyamul lail. 10 akhir, muhasabah dan tahajud. Hatam Quran 3-4 kali. Subhanallah. Satu Ramadan nih. Habis Ramadan bubar semua. 11 bulan nggak ada hubungan lagi. Udah mau sholat juga nggak bolong-bolong, udah bagus. Itu namanya nggak dawam. Tidak dawam. Kan dawam itu udah jadi apa? Bahasa Indonesia kan? Ya. Arti sholat kan silat. Sholat itu artinya hubungan yang harmoni. Silaturrahim. Tuh, kepada Allah. Itu dawam. Maka ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alaih, ahabbul a'mali ilallah madama wa in qalla. Tuh. Amal yang paling disuka oleh Allah dari amal-amal soleh orang beriman itu madama, yang dawam, madama, yang kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Tuh. Ada para ulama menyebutkan, Pak, rahasia sholat dan infak, rahasia sholat dan zakat, rahasia sholat dan sedekah dalam Al-Quran selalu ayatnya bersandingan. Maka kata mereka, di sini ada sebuah pesan, ketika kita sholat punya kewajiban sehari 5 waktu, maka berbagi juga minimal 5 kali sehari. Artinya kalau kita pergi sholat jamaah nih, walaupun sedikit, cuma yang biru, kan ada yang biru, ada yang merah ya, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang abu-abu, coklat, ada yang abu-abu. Walaupun sedikit, tapi sehari 5 kali seperti kita sholat. Berjamaah ke masjid, masukin kotak, ya. Atau habis sholat dari masjid ketemu orang, bagi di jalanan. Tapi rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Kan sedikit itu sifatnya relatif, Pak. Saya mau tanya, kalau kelasnya miliuner, jutaan itu kecil atau besar? Kecil. Ya. Kalau jutawan, puluhan ribu atau ribuan itu kecil atau besar? Kecil. Jutawan. Ya. Nah, kalau ribuan, ratusan itu kecil. Kan begitu ya? Jangan dibalik, Pak, kita. Allah saja kasih gambaran, inna ma'al usri yusra. Fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang levelnya sudah sampai miliuner, tapi sedekahnya ribuan, itu namanya orang yang nggak ngimbangin antara pemberian dengan pengalokasian. Nanti akhirnya Allah rubah rezekinya. Tuh, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kelasnya miliuner, ya naruh kotak amalnya, paling enggak yang warnanya apa? Ijo lah tiap sholat ya. Tiap sholat ijo, 20.000, 20.000, 20.000. Sehari 5 kali, berapa minimal? 100. Kelasnya miliuner, ya kan ya? Nah, kalau baru jutawan doang, oke lah, taruh 5.000. Ya, jangan tiap sholat 2.000 mulu. Sampai Jumatan 2.000 juga. Lo coba itu. Ya kan, maaf nih, kalau dia ngerokok aja, berapa satu pak rokoknya? 20.000, 30.000. Seminggu, satu Jumat tuh habis berapa pak? 2 atau 3, anggap 2 dah, 50.000. Buat ke Jumatan 2.000. Coba pikirin nih Pak. Ngerokok seminggu habis berapa? 50.000, 2 pak, masukin Jumatan berapa? 2.000. Kira-kira pantas nggak? Antara yang dia nikmati untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya, bisa membunuhnya, dia rela ngeluarin 50.000 buat bekal akhiratnya 2.000. Nah, ini kata para ulama, itu berbandingnya. Baik. Ya. Itu namanya as-silah. Perhatikan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maka sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah taala yang dawam, sekalipun kecil dan sedikit. Oh, saya cuma bisa mampu baca Quran sehari 1 lembar alias 2
halaman. Karena saya bacanya dengan penuh penghayatan. Kumaha teh Ustaz? Mangga. Yang penting dawam. Rutin, jangan bolong-bolong. Ketinggalan sehari, qadha. Saya cuma duha 2 rakaat doang. Mangga. Tapi rutin, jangan bolong-bolong. Tuh. Kalau guru-guru sih saya sungguh-sungguh belum sanggup ini, Pak. Bapak kapan-kapan kalau ada waktu sama saya ajak main ziarah ya kemana? Ke pesantrennya Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut, Pak. Ya kalau habis subuh nih, beliau datang ke masjid itu sebelum subuh biasanya. Ya, telat-telat sebelum qomat datang ke masjid. Pulang-pulang biasanya jam 7 jam 8. Sebubar ngaji semua nih, santri udah bubar, beliau menerima tamu, sholat duha dulu. Ya. Beliau sholat di sampingnya ada tiang ini dikit ya kayak podium, ditaruh mushaf. Beliau sholat duha, saya perhatiin itu 8 rakaat. Itu waktunya lebih dari setengah jam, Pak. Sholat duha nih 8 rakaat tapi lebih dari setengah jam. Kenapa? Karena beliau sholat duhanya nggak baca kulhu. Kalau kita kan udah kulhu patas lagi. Beliau sholat duhanya baca Quran paling nggak 1,5 juz. Jadi habis Waladhdallin amin, ambil Quran di sampingnya, baca. Buka lembar, taruh lagi, ruku. Lebih kurang 1 atau 1 sampai 1/4 atau 1,5 juz saya perhatiin. Tuh. Duha doang tuh, Pak. Gimana kira-kira? Bagaimana Allah nggak kasih keberkahan dan manfaat coba kayak begitu? Ya, 8 rakaat. Kita cuma 2 doang, mangga. Yang penting dawam. Saya sedekah tiap hari cuma mampu 20.000, mangga. Yang penting dawam. Ya. Jangan bolong-bolong, ketinggalan qadha. Itu. Ya, apa saja sekalipun kecil tapi dawam. Ya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Semakin rutin hubungan sama Allah, Allah juga rutin hubungan dengan kita. Baik. Yang kedua dari 10 terapi nih. Wah, dan sambung lagi bulan depan insyaallah, ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Nah ini yang perlu penting nih. Lihat coba tuh perhatiin. Habis masalah sholat, ya silat, sekarang apa? Harta lagi tuh. Orang-orang yang punya kesadaran bahwa dalam harta mereka ada haqqun ma'lum, hak ketetapan, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, wajib dialokasikan. Itu namanya hak. Buat siapa? Buat istri kita? Bukan. Anak-anak kita? Bukan. Tabungan? Bukan. Lisaili, milik orang susah yang berani minta, wal mahrum, dan milik orang susah yang gak berani minta. Tapi poinnya hakun maklum. Wa fi amwalihim hakun maklum. Yang tiap bulan punya gajian, atau tiap orang yang dapat amplop ketika undangan. Wah tuh, perhatikan tuh. Jadi jangan hanya berpikir, ini dong ustadz yang gak wajib zakat, enak aja ustadz gak wajib zakat. Penceramah kan gak wajib sedekah, enak aja gak wajib sedekah. Penceramah itu begitu nerima hadiah dari yang ngundang, dia kena wajib keluarin 20%. Bukan 2,5% Kong, 20%. Ini dipikir ustadz gak wajib keluarin zakat. Enak aja gak wajib. Yang gak wajib zakat tuh orang-orang kaya doang, enak aja. Tuh, 20%. Mau dari neto ataukah bruto, urusan iman. Tuh, ya. Baik. Ini bagaimana maksudnya, Pak? Yang Allah ingin ingatkan pada kita, pasang di benak kita ini, begitu nerima rizki langsung wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Tuh, nerima gajian, nerima komisi. Kalau mungkin Pak Sony ini nerima apa? Pembayaran ya, pelunasan. Ya. Begitu nerima pelunasan, selesai semua kitchen set, ruangan rapi, ya. Dapat nih pembayarannya 500 juta. Ingat, sebelum kemana-mana pasang dulu benak. Wa fi 500 juta hakun maklum. Ya, dalam 500 juta ini ada apa? Hakun maklum. Buat siapa kata Allah? Allah yang menetapkan lisaili
wal mahrum. Milik 8 golongan, tapi 8 golongan itu dibagi 2. Ada yang berani minta haknya, ada yang nggak berani minta haknya. Di situ ada bahagian maklum buat mereka. Karena ada hak, ada kewajiban. Kalau kita tunaikan hak mereka, Allah akan berikan hak kita juga. Bertambah, bertambah, bertambah. Alhamdulillah. Nah, ini 2 perkara nih di antara 10 terapi dari Quran Suratul Ma'arij untuk menghilangkan jaza dan mana. Insya Allah mudah-mudahan 8 terapinya kita akan sambung di bulan yang akan datang. Insya Allah. Kira-kira bisa paham ini Pak? Ini nunggunya aja setahun Pak nih. Nungguin tema ini nyampe di sini setahun. Mas Ani, setahun dari tahun 2021 ke 2022. Coba itu. Ya, kira-kira bisa dimaklum ini? Baik, ada pertanyaan ataukah silakan boleh diberikan mic-nya kalau ada pertanyaan. Pak Miftah, kira-kira ada apa enggak jamaah nih? Apakah sudah cukup paham? Apakah sudah cukup tidurnya? Cukup tidurnya lagi. Mangga, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan dengan doa. Kira-kira ada? Hah? Oh ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang dimaksud anak yatim, apakah anak yang meninggalkan karena perceraian disebut anak yatim? Yang kedua, apakah memberi makan orang miskin lebih baik daripada mengajak sholat orang miskin? Baik. Secara definisi yatim itu orang yang secara definisi syar'i ya, seorang anak kecil yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya. Secara syar'i nih. Untuk yang anak yang ditinggal oleh ibunya, ulama beda pendapat. Kalau yang sepakat tadi tuh, yang ayahnya meninggal dunia, bukan perceraian, meninggal dunia. Artinya sudah tidak lagi ada ayah yang menanggung nafkah hidupnya. Kalau ditinggal ibu, ini khilaf. Ya, ulama ada yang mengatakan itu masuk yatim, sebagian mengatakan tidak. Karena kalau dia meninggal ibunya, ayahnya masih tetap punya kewajiban memberi nafkah sampai dia baligh. Ya. Kemudian kalau seorang anak yang ditinggal karena sebab perceraian, itu ayahnya wajib memberikan biaya hidupnya sampai dia baligh, sampai dia mampu menghidupi diri sendiri. Maka tidak disebut dengan yatim. Artinya secara definisi begitu. Cuma kadang-kadang kan terjadi perceraian juga pada keluarga miskin. Ya, nah ini ranahnya bukan karena yatimnya, tapi karena dia miskin atau tidak mampu dari kalangan du'afa. Itu, ya. Nah kalau bagus lagi sih, mohon maaf ini ibu-ibu ya, jangan salah paham ya. Nyantunin anaknya, santunin ibunya juga. Kalau sanggup. Kalau enggak ya jangan. Ya. Kan begitu ya. Double pahalanya itu. Dan itu memang Nabi pernah ada sahabat yang mau menikah dengan seorang janda yang punya anak. Kata Rasulullah, kenapa kamu enggak nikahi gadis aja? Tula ibuki watula ibuha. Kamu bisa godain dia, cumbu-cumbu dengan dia. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya ngelihat dia kasihan, nggak punya suami. Kedua, ini seorang wanita, ya sahabiah ini sudah punya pengalaman mengatur rumah tangga. Sedangkan saya orang yang punya banyak kesibukan. Lebih baik saya mencari wanita janda, ya, yang perlu saya santuni anak-anaknya, dan dia pun bisa melayani saya dengan baik sebab pengalamannya. Punten kalau bahasa gaulnya teh nyantunin dan nyantenin begitu. Ya. Kalau punya kemampuan, keberanian, kalau enggak ya udah santunin anaknya. Cuman jangan salah paham, nyantuninnya bukan dengan santunan tiap bulan, bukan. Tapi yatim ini biaya sekolahnya berapa kita santuni. Belum lagi Pak, ini kalau kita bicara usul fiqh ya, ada masalah fardu kifayah yang
yang dilalaikan oleh banyak orang umat Islam saat ini. Makanya mundur nih umat Islam. Begini. Ini satu komplek, misalnya Geraha Raya, besarnya, kecilnya, klaster, Anggrek Loka. Ya. Sebenarnya Pak, sebenarnya ini dalam ranah usul fiqh, dalam satu komunitas umat Islam ini, warga muslim ini, itu yang namanya fardu kifayah, orang baik salah memahami, satu dikerjain orang, lain gugur kewajiban. Bukan. Itu bukan makna kifayah, bukan seperti itu. Kalau kita maknanya apa fardu kifayah? Satu orang kerjain, yang lain gugur dosanya. Bukan. Arti kifayah itu sebenarnya satu orang bisa mengcover kebutuhan orang itu. Itu makna kifayah. Arti gini, satu komunitas kayak gini, Anggrek Loka nih, gak ada dokter dari kalangan umat Islam, gak ada bidan yang bisa ngurus persalinan, gak ada ahli bangunan, gak ada ahli ekonomi. Itu semua dosa Pak. Karena itu kebutuhan yang hari-hari kita butuhkan. Coba saya mau tanya sekarang, listrik ini, urusan listrik nih, elektrik, kebutuhan Anggrek Loka bukan? Kebutuhan. Nah, kalau bahasa usul fiqh tuh, kalau di Anggrek Loka ini nggak ada ahli elektrik, semua dosa Pak. Itu namanya fardu kifayah tuh. Jadi bagaimana caranya? Kalau kumpulkan warga muslim di sini Anggrek Loka ini, lalu membiayakan satu orang untuk bisa menjadi ahli elektrik yang bisa mencukupi mengcover kebutuhan satu komunitas ini. Urusannya dia ngerti semua. Kan kita enggak Pak. Anggrek Loka urusan elektrik ambil dari luar. Kan begitu ya? Nah, di sini ranah urusan syariat. Ada satu orang di komunitas ini yang ahli dalam punya kemampuan kapasitas untuk berfatwa. Harus ada tuh Pak. Di kita nggak ada ini sekarang, nggak ada pelatihan kayak begini, nggak ada dokter. Alhamdulillah sini ada dokter nih, warga sini, Pak Cucu, Pak Ade, ya dokter. Bidan ada nggak di sini? Lengkap berarti sudah. Itu namanya sudah melakukan fardu kifayah, tercover. Kalau tidak, harus ambil orang yang punya potensi, sekolahin, jadi dokter di sini. Itu namanya gambaran fardu kifayah. Apalagi anak yatim. Itu tanggungan bukan individu Pak, satu warga. Di sini ada anak yatim nih, ibunya berat untuk biayain sekolahnya, maka satu komplek di sini wajib ya bergotong royong menanggung kebutuhan anak yatim ini hingga selesai sekolahnya. Tuh, begitu. Nah, cuman kan kadang-kadang ada orang takut, khawatir kacang lupa lanjaran. Ya, kalau di Malaysia Pak, itu saya tuh pertama awalnya mikir teman-teman Malaysia itu yang belajar di sini di UIN, ya pesantren sama saya di Jawa, kayaknya enak banget hidupnya. Itu urusan kok kayaknya lancar aja, urusan keuangan. Saya pikir orang kaya Pak. Saya main ke kampung di Malaysia Pak, rupanya tinggal di pedalaman, rumahnya aja masih pakai bedek Pak. Kalau kata orang Sunda bedek ya, ya pakai bambu atau paling nggak pakai kayu tuh tembok dinding rumahnya. Nggak ada yang rumah beton, semen. Ajib, saya bilang, rupanya ente ini bukan orang kaya. Kok bisa hidup di sini nikmat bagaimana? Di sana tuh begini, konsep pengaturan zakat itu berbasis setiap wilayah kampungnya itu. Orang yang mau belajar ke luar negeri itu bisa pilih dua macam pilihan. Satu, minta dana dari pemerintah. Catatan, pulang sekolah nanti nih wajib kembaliin duitnya dengan cara melayani masyarakat. Jadi misalnya kuliahnya apa nih kuliahnya? Kuliah syariat, dibiayain pemerintah. Pulang wajib ngajar nanti di mana? Di sekolahnya punya pemerintah, urusan bidang agama, fikih misalnya, syariat. Tetap dikasih gaji, tapi dipotong. Berapa dulu biaya kuliah di sini semua itu dibalikin. Tuh, Malaysia tuh. Atau mau nggak begitu lewat jalur swasta. Bagaimana caranya? Datang ke lembaga zakat. Lembaga zakat ya Pak, begitu simple. Kalau saya di sini ngurus anak santri dari Sulawesi, dari Jawa, saya minta ke basis DKI karena saya di Jakarta. Ya Allah Pak, muter. Sampai diakal-akalin bikin KTP Jakarta domisili. Bagaimana caranya? Udah gitu umurnya nggak boleh tua-tua. Waduh, macam-macam deh caranya. Akhirnya saya udah malas. Saya cari dana sendiri aja dari orang-orang. Mau kuliah ini biar dapat gratis nih. Kalau mereka enggak, mereka datang ke lembaga zakatnya, ya
ini tagihan kuliah anak saya. Tahu nih, ini biaya kos-kosnya di Jakarta atau di Jawa. Ini tiket berangkatnya, di reimburse dari zakatnya. Tuh, catat semua ada. Langsung dengan mudah begitu. Nah, ini di sini paling tidak kalau nggak bisa pemerintah mengcover itu, komunitas nih. Anggap dah IWM. Ya sini ya. IWM-nya Anggrek Loka. Tuh harus ada tuh, itu namanya fardu kifayah. Dan itu gambaran yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah ulaika sayarhamuhumullah. Ya, orang mukmin itu cirinya baik laki-laki perempuan harus siap menjadi penanggung wali bagi saudaranya yang lain. Tuh, orang beriman harus orang beriman, orang kafir sama orang kafir. Ini kita sekarang nggak ada nih perhatian kayak begini, nggak ada. Nah, paling tidak nih sekarang ada, saya masuk kagum dengan Masjid Al-Barakah nih, apalagi ada IWM-nya yang menaungi itu. Paling tidak untuk level Anggrek Loka, coba dah fikirkan urusan fardu kifayah ini, menanggung anak yatim, ngasih makan orang miskin. Walaupun maaf ya, mungkin boleh nggak saya sebutkan di Anggrek Loka ini nggak ada fakir miskin, nggak ada. Ada nggak di Anggrek Loka fakir miskin? Ada nggak kira-kira Pak Cucu mustahik zakat di sini di Anggrek Loka? Mungkin nggak ada ya. Ada kira-kira? Nggak ada ya. Tapi mungkin yatim ada, yatim, ya kan? Yatim ada. Kalau mungkin orang susah nggak ada di sini. Nah itu kalau udah nggak ada di sini, karena konsep sosial zakat infak sedekah ini seperti kalau masih ingat dulu apa namanya, obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar. Jadi kalau ringnya sini sudah nggak ada, pindah ring berikutnya. Nggak ada lagi, pindah ring berikutnya. Nggak ada lagi, pindah ring berikutnya sampai terjauh. Nah kalau masih ada di sini, tercover di sini. Misalnya nih, satu contoh nih yang saya lihat di sini, masya Allah kita punya Ustadz Nofri, ya kan? Nah anak sini, karena Ustadz Nofri punya keahlian untuk membina anak-anak dari urusan agamanya, Qurannya, fikihnya, apa semua. Cari anak sini yatim, kita sekolahkan di sana. Tapi biaya ditanggung IWM atau ditanggung oleh apa? DKM Al-Barakah. Satu lagi anak punya potensi perkebunan, sekolahin di IPB. Satu lagi ahli teknologi, taruh di ITB. Satu lagi yatim ini kirim kemana? Ke UI untuk hukumnya. Walaupun nggak yatim, misalnya kurang mampu, kita biayain. Itu namanya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ada nggak itu? At-Taubah ayat 1. Tuh, baca situ nanti, renungkan. Ini sekarang yang nggak ada nih. Empati nggak ada kita. Tuh. Nah, apalagi sekarang Pak Cucu nih punya rumah sakit. Nah, di sini siapa nih kira-kira yang bisa anak-anak sekolah? Kan mahal sekolah itu di dokter. Mungkin sekarang 2 miliar ya Pak ya? Lebih kurang ya. 2 miliar tuh. Nanti dari mana tuh? Ayo warga patungan nih. Nanti caranya supaya dia nggak kabur kemana-mana, tetap melayani warga sini. Nah, tugaskan di situ. Mau kembali uangnya kembaliin, tinggal dipotong kayak gitu. Itu di Malaysia begitu. Makanya orang-orang sana dulu belajar di sini semua. Bahkan masih banyak di Malaysia itu dosen-dosen bidang agama, bidang kedokteran, teknologi, itu orang Jawa, orang kita, orang Indonesia, nggak mau pulang dari sana. Kenapa? Pulang ke sini nggak dihargain. Di sana hidup nyaman dia, ngajar orang Malaysia. Dulu mobil belajar di sini, waktu kita punya Timor kan, sekarang mereka udah bikin sendiri, kita belum. Ya, dulu jalan layang tuh, Mbak Tutut itu semua yang bikin. Ya, grupnya Mbak Tutut dulu, Pak Harto anaknya. Sekarang udah bikin sendiri. Kita malah nyari dari mana? Dari luar. Coba itu. Berantakan nih. Karena hal-hal seperti ini nggak jadi perhatian. Dan begitu terusnya. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua tadi masalah makan. Ya, memberi makan orang miskin. Mana bagus dengan ngajak orang miskin ke masjid. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yakadul faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu, kemiskinan itu bikin orang jadi kafir. Tuh ya. Kalau ada ungkapan Arab gini. Ya. Shuddu batno tsumma sillu masjidu. Perutnya kenyangin baru bawa ke masjid. Gitu. Perutnya kenyangin baru bawa ke masjid. Kenapa? Emang kadang-kadang orang Pak,
Kalau perutnya belum kenyang, diajak ibadah susah. Itu. Jadi kalau tanya mana lebih utama, ngasih makan orang miskin atau bikin kenyang orang miskin, ataukah ngajak orang miskin ke masjid? Jawabannya dua-duanya utama. Cuma tahapannya kenyangin perutnya, lalu ajak ibadah. Kalau perlu masjid nyiapin makanan. Artinya apa? Di masjid ada counter gitu ya, yang nyiapin makan gratis setiap 5 waktu. Jadi orang-orang mau nggak mau apa? Datang. Itu saya pernah diundang Pak, subuh berjamaah di mana? Masjid Sunda Kelapa tuh. Masjid Sunda Kelapa. Tiap hari Jumat subuh di sana masjidnya bagi-bagiin duit. Ya. Jadi banyak banget gepeng. Jadi mulai 2 hari Kuningan, ini orang banyak amat ini, dekil-dekil, kemel-kemel, pada bawa sarung, pada ini ke masjid. Ngapain nih? Nggak banyak, paling 30.000. Cuma sholat subuh dulu saatnya. Subuh Jumat berjamaah. Bacanya surah Sajdah sama Al-Insan. Jadi pas kita sholat. Habis itu dengar tausiah dulu. Habis itu sarapan dulu. Habis sarapan dibagiin duit. Tuh. Salah satu cara. Karena biasanya orang tuh kalau udah perut kenyang mau demi uang gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita contoh hal-hal yang baik seperti ini. Ya. Tapi emang PR-nya kalau di perumahan seperti ini kan rata-rata mustahiknya kurang, ya berarti sudah bisa mengalokasikan ke daerah lain. Nah, cuman tadi tuh ada hal-hal yang sifatnya fardu kifayah yang kita juga kurang pas memahaminya, akhirnya nganggapnya begitu. Padahal bagaimana caranya setiap komunitas Islam ini punya para ahli nuklir, ahli biologi, ahli virus, ya, ada lagi ahli vaksin, ahli ini kita nggak punya sekarang. Akhirnya ngandelin di mana-mana. Ini lagi ramai sebarkan, viralkan, tuntut pemerintah. Karena kita mayoritas orang umat Islam vaksin harus yang halal, ya kan? Vaksin harus nggak boleh mengandung babi. Masalahnya kita umat Islamnya nggak mau belajar, nyiapin vaksin, ya kan? Akhirnya apa? Ngandelin orang lain. Coba deh di MUI, ya MUI ini jarang Ustadz Kiai itu yang ahli bidang gizi, ahli kesehatan. Ya, akhirnya nyambut dari luar untuk di situ. Kadang-kadang ada yang non muslim juga lagi. Nah, ini masalah kan, PR juga kita. Nah, bagaimana caranya umat Islam ini seperti zaman dulu tuh, ya, maju-majunya ilmuwan dari kalangan umat Islam. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilainal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa ja'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ja'al Qur'anal azim rabi'a qulubina nura sudurina basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mohon doa nih Pak, saya saking pengen punya cita-cita nih, pengen punya ilmuwan Islam itu. Saya punya anak-anak baru yang karena perempuan dua-duanya ini, ya saya sekolah ngapal Quran dulu aja. Jadi sekolah SMP-nya pakai paket. Sekarang baru sekolah SMA untuk ambil IPA. Supaya apa? Hafal Quran, ngerti Quran, bisa jadi dokter, syukur-syukur jadi ilmuwan. Saking begitu kepengennya. Tapi kita bingung Pak, semua ilmuwan sekarang banyak non muslim. Salahnya dari mana? Dari kitanya, bukan mereka yang salah, kita yang salah. Kita pikir nih Islam itu urusannya agama doang. Bukan Pak, bumi seisinya ini urusannya orang beriman, cuma kitanya aja yang lalai gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak.